Hai Sobat BFers, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bangs Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama berjudul Sumes and Rames yang dirilis tahun 2022, di mana film ini menceritakan dua orang kakak beradik yang memiliki gadis pujaannya masing-masing. Tapi yang namanya jodoh memang tak ada yang mengetahui di mana sebenarnya tali cinta mereka hanya seperti tertukar. Penasaran bagaimanakah kisah akhir dari film ini? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan dua orang kakak beradik bernama Sumes dan Rames yang sedang memperebutkan beberapa lembar uang yang akan digunakan untuk membayar tagihan listrik rumah mereka. Tapi, perebutan uang tersebut akhirnya dipisahkan oleh ayah mereka yang bernama Paman Indu. Mereka semua memperebutkan uang tersebut dan beralasan kalau mereka yang akan membayarkan tagihan listrik tersebut, di mana sebenarnya uang itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Bahkan, Sumes beralasan ingin menggunakan dulu uang tersebut untuk mencukur bulu janggutnya. Tapi Paman Indu tidak mempercayai anak-anak mereka, dan di mana sebenarnya uang itu akan digunakan untuk Paman Indu sendiri. Di keluarga ini mereka juga memiliki seorang ibu yang bernama Usa. Setiap hari Usa pergi bekerja. Berbeda halnya dengan suaminya si Paman Indu yang seorang pengangguran. Dan di antara kedua anaknya, hanya Sumes yang belum bekerja, sedangkan Rames sudah bekerja di suatu pabrik. Mereka juga memiliki tetangga dan mempunyai seorang anak gadis yang bernama Srekuti, di mana diam-diam Sumes menyukai Srekuti yang juga teman kecil mereka. Dan kebiasaan Rames sebelum berangkat bekerja adalah menunggu wanita idamannya yang bernama Gresma. Dan Gresma ini juga kebetulan adalah sahabat Srekuti, di mana Rames selalu meminta bantuan Srekuti untuk menjodohkannya dengan Gresma. Tapi Srekuti tidak yakin akan berhasil, karena Rames memiliki pesaing yang lebih tampan. Di suatu hari, Sumes berniat mengajak temannya untuk pergi traveling. Walau seorang pengangguran, ada saja cara Sumes untuk mendapatkan uang. Ibu Usa pun meminjam uang dari bank keliling di desanya untuk diberikan pada Sumes, di mana Sumes telah membohongi ibunya kalau dia akan pergi ke kota mencari pekerjaan. Dan sisa uang tersebut pun diberikan pada Rames untuk membeli beberapa ekor ayam. Setelah Sumes mendapatkan uang tersebut, Sumes pun langsung menghubungi temannya, mengajaknya untuk traveling dan semua biaya ditanggung Sumes. Saat Rames hendak ke pasar membeli ayam bersama Srekuti, di jalan dia melihat gadis pujaannya Gresma sedang diboncengi oleh pria lain. Seketika kejadian itu membuat Rames kesal dan patah hati. Bukannya membeli ayam, uang itu malah digunakan Rames untuk minum-minum bersama temannya. Di malam harinya, Rames pun tiba di rumah dan diantar oleh temannya. Ibu Usa pun menanyakan uang yang diberikan Rames untuk membeli ayam. Dan Rames menjawab kalau uangnya telah habis untuk dibelikan minuman. Seketika Ibu Usa pun merasa sedih karena Rames tega membohongi dan membentak ibunya sendiri. Di tempat lain, Sumes dan temannya merasa senang karena mendapatkan penginapan yang bagus menurut mereka. Dan saat di balkon, temannya menyarankan Sumes untuk mengungkapkan perasaannya ke Srekuti kalau dia mencintainya dengan cara mengirim SMS. Sementara itu, Srekuti lebih dulu ditelepon Rames yang sedang patah hati karena Gresma. Rames menangis sambil memaksa Srekuti untuk membantu menjodohkannya dengan Gresma. Tapi Srekuti menjelaskan tidak bisa membantunya karena Gresma sudah bersama pria lain. Selain itu, Rames mengancam Srekuti. Bila dia tidak mau membantunya, Rames akan mencoba bunuh diri. Tapi Srekuti tidak peduli, bahkan mempersilahkan Rames untuk melakukannya. Halo?
Karena penasaran, akhirnya Srekuti mencoba mengecek keadaan Rames malam itu juga. Kebetulan, ada para ibu-ibu melihat Srekuti berjalan ke rumah Rames tersebut. Tetangga tersebut pun memberitahu orang tua Srekuti dan mengatakan kalau anaknya pergi ke rumah Rames saat ini. Dan saat Srekuti mengecek kamar Rames lewat jendela, tiba-tiba ayah Srekuti datang dan langsung memukul Srekuti anaknya. Seketika hal itu membuat rusuh keadaan. Orang tua Rames pun bingung ada apa sebenarnya. Dan ayah Srekuti mengatakan kalau anaknya Srekuti dan Rames berniat berbuat mesum. Walau Srekuti mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi keadaan semakin kacau. Dan akhirnya ayah Rames memutuskan akan meninggalkan Rames dan Srekuti segera. Dan saat Srekuti kembali ke rumahnya dengan sedih, Srekuti malah mendapatkan SMS dari Sumes yang berisikan ajakan untuk menikah. Esok harinya, saat sudah ramai para tetangga di halaman rumah Rames, dan sementara itu Rames tidak mengetahui adanya kejadian semalam karena Rames tidur kelelahan menangis. Rames pun bingung karena banyak orang di rumahnya. Dengan emosinya, Ibu Usa memberitahu kalau dia akan dinikahkan dengan Srekuti. Dan di waktu yang sama, Sumes pun kembali ke rumah dari travelingnya dan mengetahui kalau Rames akan dinikahkan dengan Srekuti karena tertangkap basah akan berbuat mesum semalam. Esok malamnya, keluarga Rames pun mengadakan pesta pranikah. Sampai semua tamu yang hadir abai semuanya. Saat beberapa tamu pesta tersebut pulang, mereka terkena razia. Dan polisi menyatakan kalau mereka dalam keadaan abai. Polisi itu penasaran di mana mereka mengkonsumsi minuman tersebut. Dan orang itu memberitahu lokasi di mana mereka beraboy-aboyan. Setibanya polisi di tempat Rames, polisi itu menemukan beberapa orang yang sudah teler termasuk ayah Rames di rumah itu. Dan otomatis polisi itu membawa mereka semua ke kantornya. Di kantor polisi, Sumes dan pengacaranya berusaha membujuk polisi untuk membebaskan Paman Indu dan teman-temannya. Karena Paman Indu akan menikahkan anaknya beberapa hari ke depan. Tapi, polisi itu enggan membebaskan Paman Indu tanpa jaminan. Dan polisi itu malah menawarkan pengacaranya sebagai jaminan kalau mau Paman Indu dan teman-temannya dibebaskan. Tapi pengacara itu malah menyarankan polisi supaya Sumes sajalah yang menjadi jaminan ayahnya. Dan karena berniat membantu ayah dan saudaranya supaya lancar dalam pernikahannya, terpaksa Sumes menyetujui kesepakatan tersebut. രാവിട്ടിട്ട് സൂർണാക്കി മതി സുമേഷ്. എന്ത് കലാകാരനെ കല്യാണ ചെറുക്കാനാണ് മൂത്തൊരുത്തിനും കൂടിയുണ്ട്. സ്നേഹിച്ച പെണ്ണനിയും കെട്ടുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ കല്യാണത്തിന് രക്തസാക്ഷിയാവേണ്ടി വന്നു. Dan setelah Sumes dibebaskan, ayahnya seolah tidak mempunyai perasaan bersalah kepada Sumes. Sementara ibunya menangis saat Sumes telah dibebaskan dari kantor polisi. Di malam harinya, Sumes mencoba menenangkan dirinya dan memikirkan dirinya yang memiliki nasib kurang beruntung, di mana gadis pujaan hatinya dinikahi adiknya. Bahkan, dia sampai rela ditahan polisi supaya adiknya Rames bisa tetap menikah. Dan saat Sumes menyendiri di tempat itu, ada juga seorang gadis yang sedang menangis, di mana gadis itu adalah Gresma yang sedang patah hati. Karena kekasihnya telah dijodohkan oleh wanita lain, Gresma berniat bunuh diri di malam itu. Dan tanpa sengaja Sumes melihat kejadian itu. Dengan spontannya Sumes berlari hendak menyelamatkan gadis tersebut. Esok harinya, beberapa orang menemukan mereka berdua terhanyut di pinggir sungai. Dan bukannya bersyukur mereka masih hidup, orang-orang malah menggosipkan kalau Sumes dan Gresma bersengkingku di sungai tersebut. Di rumah sakit, ayah Gresma sangat bersedih dan menyesal apa yang telah diperbuat Gresma. Dan dengan sok tahunya, Paman Indu malah mencoba memberikan solusi pada permasalahan anak-anak mereka, di mana mereka berdua akan segera dinikahkan. Rames dan Srekuti pun tiba di rumah sakit untuk membesuk Sumes. Dan betapa terkejutnya Srekuti, ternyata gadis yang bersama Sumes di rumah sakit adalah Gresma, wanita pujaan Rames dulu. Dan hal itu membuat Srekuti tertawa tak henti-hentinya. Gresma.
Sumes dan Rames pun telah resmi menikah, di mana Sumes menikahi Gresma sang pujaan hati adiknya Rames dulu, dan Rames menikahi Srekuti sang pujaan hati Sumes dulu. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis gak pakai dosa, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.